Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Fitriani. Saya Niputu Emma Rosmawati. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Proses Bisnis Pengadaan Produksi. Yang pertama, pengendalian siklus transaksi dalam proses bisnis. Di dalam pengendalian siklus transaksi pada proses bisnis produksi ada 4 elemen, yaitu 1. Pengendalian produksi, yakni sistem akuntansi biaya yang berfokus pada pengelolaan persediaan pemanufakturan, bahan baku dalam proses, dan barang jadi. Job costing memerlukan sistem pengendalian pesanan produksi. Job costing merupakan prosedur yang harga perolehan didistribusikan ke job khusus atau pesanan produksi. Pada proses costing, harga perolehan dikompilasikan dalam proses atau rekening departemen secara periodik. Pada setiap akhir periodik, harga perolehan untuk setiap proses dibagi dalam unit yang diproduksi untuk menentukan rata-rata harga perolehan per unit. Pada pengendalian produksi, ada 3 proses pengendalian, yaitu 1. File dan laporan, 2. Arus transaksi, 3. Akuntansi. Pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan diwujudkan melalui beberapa pencatatan persediaan dan laporan yang berisi informasi seperti penggunaan persediaan, saldo persediaan, dan level maksimum dan minimum dari persediaan. Titik pemesanan ulang merupakan level persediaan yang digunakan sebagai pertimbangan untuk memesan atau memproduksi item tambahan untuk menghindari kondisi tidak memiliki persediaan. Karena tujuan pengendalian persediaan adalah meminimumkan biaya persediaan total. Keputusan penting yang dibuat adalah ukuran jumlah dari setiap pemesanan yang disebut Economic Order Quantity atau EOQ. 3. Produksi just in time. Produksi just in time merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan sistem produksi yang komponen diproduksi hanya ketika diperlukan dalam suatu proses operasi. Persediaan dipakai sebagai penyangga pada operasi yang berbeda. Persediaan dikurangi dengan analisis operasi secara hati-hati untuk menghasilkan tingkat produksi yang konstan, yang akan menyeimbangkan input dan output pada berbagai tahap produksi. Produksi JIT juga menekankan pengendalian kualitas, karena persediaan diminimumkan produksi yang rusak akan dibetulkan dengan segera jika arus konstan produksi berlangsung terus-menerus. Aplikasi akuntansi kekayaan. Aplikasi akuntansi kekayaan menyangkut aktiva tetap organisasi dan investasi. Elemen penting dari pengendalian internal yang efektif adalah pemrosesan yang akurat dan tepat waktu dari informasi yang berhubungan dengan aktiva tetap dan investasi. Pemrosesan seperti ini dikerjakan dengan menggunakan aplikasi khusus. Sistem manufaktur tanggap cepat. Sistem pemanufakturan terintegrasi komputer atau CIM mengintegrasikan sistem pemanufakturan fisik dan sistem perencanaan sumber daya pemanufakturan atau MRP2. Sistem pemanufakturan respon cepat adalah sistem CIM yang pemanufakturan fisik dan MRP2 terintegrasi dengan teknologi yang lebih maju. Teknologi integrasi tingkat lanjut meliputi EDI atau Electronic Data Interchange. Yang pertama, komponen sistem pemanufakturan respon cepat. Ada 2 subsistem yang secara langsung mendukung sistem pemanufakturan fisik, yaitu yang pertama, Computer Aided Design and Drafting atau CADD, menggunakan perangkat lunak komputer untuk melakukan fungsi rekayasa dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas desainer engineer. Yang kedua, Sistem Computer Aided Manufacturing atau CAM, meliputi perangkat lunak untuk mendefinisikan proses pemanufakturan, alat untuk memperbaiki produktivitas proses, sistem pengambilan keputusan untuk membantu pengendalian dan pengawasan proses produksi. Beberapa elemen implementasi untuk pengendalian proses shop floor seperti robotik, programmable,
Logic Controller atau PLC, dan Machine Vision System. Yang kedua, Sistem Perencanaan Daya Pemanufakturan atau MRP 2. Terdiri dari Sistem Perencanaan Kebutuhan Bahan Baku atau MRP dan sistem berkaitan dengan penjualan, penagihan, dan pembelian. Akronim MRP adalah untuk menjelaskan penggunaan komputer dalam perencanaan produksi dan sistem pengendalian. Sistem MRP menggunakan kemampuan komputasi dari komputer untuk memproses sejumlah besar data yang diperlukan untuk perencanaan dan penjadwalan kebutuhan penggunaan bahan baku. Yang ketiga, pemrosesan transaksi pada sistem pemanufakturan respon cepat. Pada bagian ini akan fokus pada arus transaksi melalui proses pemanufakturan yang terdiri dari yang A. Perencanaan produksi, penentuan produk yang akan diproduksi dan penjadwalan produksi agar penggunaan sumber daya produksi menjadi optimal. B. Implementasi perencanaan produksi. Perencanaan produksi master diproses untuk status produksi, daftar material, dan file operasi master. Proses ini menghasilkan file pesanan produksi, permintaan material, dan routing. Juga memperbarui file status produksi. File status produksi berisi data akuntansi dan data operasional yang ada dalam status pesanan produksi. C. Penjadwalan produksi. Data RTG berisi status produksi yang dikumpulkan pada departemen pabrik sebagai proses kerja. Data RTG bisa dikumpulkan berbagai cara. RTG bisa sebagai output dokumen bagi aplikasi perencanaan produksi. D. Akuntansi biaya adalah memperbarui file status produksi atau barang dalam proses. Data permintaan material mendokumentasikan pengeluaran material untuk pesanan produksi khusus. Yang E. Pelaporan. File pesanan produksi yang telah selesai berisi semua biaya pesanan produksi yang telah selesai. File ini digunakan untuk memperbarui file persediaan barang jadi. Yang terakhir, yaitu biaya berbasis aktivitas. Teknik akuntansi biaya tradisional tidak mencukupi lagi dalam lingkungan CIM. 3 elemen utama dimasukkan dalam biaya produk pemanufakturan, yaitu baku langsung, tenaga kerja langsung, dan